Kalian yang sekarang berada di kelas 8 semester 1. Buku yang akan digunakan adalah buku bahasa Inggris dengan judul When English Rings a Bell, kelas 8 dan edisi revisi tahun 2017. Ada 6 bab yang dipelajari di semester 1. Bab yang pertama berjudul tentang It's English Time. Yang kedua, We can do it and we will do it. Ketiga, We know what to do. Keempat, Come to my birthday please. Kelima, I'm so happy for you. Dan keenam, Our busy roads. Saya memberikan ringkasan materi untuk bab ke-7 untuk berjaga-jaga jika guru kalian memberikan 7 bab di semester 1. Mari kita mulai apa yang akan kita pelajari di pelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester 1. Kita mulai dengan bab yang pertama. It's English time. Di sini kita akan belajar tentang getting attention atau mendapatkan perhatian. Kita akan belajar tentang ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk mendapatkan perhatian atau atensi orang lain. Contoh ungkapannya yaitu Hello, Hi, can I have your attention? Attention please. Excuse me. Dan yang kedua adalah to tell what we or other people think. Kita belajar bertanya pendapat orang lain tentang sesuatu dan bagaimana meresponnya. Beberapa ungkapan yang bisa digunakan adalah What do you think about? Atau What do you think of? Untuk meresponnya kita bisa menggunakan I think. Contohnya, What do you think of the story? I think it's interesting. Materi yang ketiga di bab ini adalah checking someone's understanding atau memeriksa pemahaman orang. Kita juga akan belajar ekspresi atau ungkapan untuk memeriksa pemahaman seseorang dan responnya. Beberapa ungkapannya yaitu Do you understand? Do you get it? Do you get my point? Untuk responnya, Yes, I do. I get it, sir. Dan ketika kita tidak memahaminya, kita bisa meresponnya dengan Sorry, I don't. Contoh, Mr. Budi menjelaskan materi matematika dan dia ingin bertanya Johnny apakah dia sudah paham. Do you understand, Johnny? Yes, sir. It's clear for me. Untuk materi yang keempat yaitu showing appreciations to others, yaitu memberi penghargaan atau pujian kepada orang lain atas sesuatu. Banyak sekali ungkapan yang bisa digunakan. Yang pasti, ungkapan bersifat positif dengan tujuan memuji atau menghargai orang lain. Beberapa ungkapan yang bisa digunakan yaitu Your picture is beautiful. Gambar kamu cantik sekali. Wow, I like your new hair. Wow, aku suka rambut barumu. What a wonderful picture. Benar-benar gambar yang bagus. Untuk merespon, kita bisa gunakan Thank you. I appreciate that. Memberikan penghargaan atau pujian kepada orang lain tidak memiliki aturan baku tertentu. Kita bisa memuji orang lain atas suatu pencapaian atau sesuatu yang bernilai positif. Bab kedua dengan judul We can do it and we will do it. Di sini kita akan belajar to show ability atau menunjukkan kemampuan. Ungkapan ini kita gunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kebiasaan kita melakukan sesuatu. Contoh, I can swim. Saya bisa berenang. I can play guitar. Saya bisa bermain gitar. I can speak English. Saya bisa bicara bahasa Inggris. I can sing. Saya bisa bernyanyi. Selain itu, kita juga belajar bentuk negatif dari ungkapan ini untuk menunjukkan ketidakmampuan. Contoh, I can't cook. Saya tidak bisa memasak.
Yang kedua, yaitu to show willingness atau menunjukkan kesediaan. Di sini kita belajar bertanya dan menyatakan kesediaan melakukan sesuatu kepada orang lain. Apakah kita bersedia atau tidak? Contoh, will you close the window? Bersediakah kamu menutup jendela? Will you play with me? Bersediakah kamu bermain denganku? Will you teach me this? Bersediakah kamu mengajariku hal ini? Respon dari ungkapan di atas bisa berupa kesediaan ataupun tidak. Contohnya, sure, tentu, atau of course. Jika kita tidak bersedia, kita bisa mengatakan I'm sorry, I can't do that. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Di bab ketiga, dengan judul We Know What to Do, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah to give suggestions atau memberi saran. Kita belajar ungkapan meminta dan memberi saran kepada orang lain. Untuk meminta saran, kita bisa menggunakan what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Dan untuk memberi saran, kita bisa mengatakan you should study harder. Kamu harus belajar lebih keras. You should see a doctor. Kamu harus periksa ke dokter. You should listen to English song. Kamu harus dengar lagu berbahasa Inggris. Apabila sarannya berbentuk negatif, kita bisa mengatakan you should not speak that way. Kamu seharusnya tidak berbicara seperti itu. Bentuk positif ataupun negatif dari kata should merupakan saran yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dari contoh-contoh yang bisa kita lihat di sini, kita tahu bahwa untuk memberikan saran kita menggunakan kata should yang bermakna harus. Materi yang kedua di bab ini yaitu tentang rules and obligation, aturan dan keharusan. Materi yang kita pelajari di topik ini adalah ungkapan yang menyatakan aturan atau kewajiban. Contoh ungkapannya yaitu we must wear a uniform every day. Kita wajib menggunakan seragam setiap hari. We must put garbage in the trash bin. Kita harus menaruh sampah di tempat sampah. We must come to school before 7. Kita harus datang ke sekolah sebelum jam 7. We must not be late for our school flag ceremony. Kita jangan sampai datang terlambat untuk upacara bendera di sekolah kita. Untuk materi kali ini, jika kita ingin mengucapkan suatu kewajiban atau aturan, maka kita menggunakan kata must. Dan jika itu berupa larangan, maka kita menggunakan bentuk negatif dari kata must, yaitu must not. Chapter 4, bab 4, dengan judul Come to my birthday please. Materi yang pertama yaitu giving instructions. Di materi ini kita belajar bagaimana memberi instruksi atau perintah, baik secara halus atau langsung. Contoh, get up and do some exercise outside. Wait a minute, please. Please come over here. Don't be late. Don't forget to bring your bike tomorrow. Untuk memberikan instruksi, kita bisa melakukannya dengan memberikan instruksi yang positif ataupun instruksi yang negatif. Seperti contoh, don't be late. Ini juga berarti larangan ya. Kita menggunakan kata please untuk menunjukkan kesopanan atau permohonan dalam memberikan instruksi. Contohnya, don't be late please. Materi yang kedua yaitu invite someone to do something. Materi ini tentang ungkapan ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh, let's go to work. Mari kita pergi bekerja. Do you want to study with me after school? Apakah kamu mau belajar denganku sepulang sekolah? Are you free for study group after school?
Apakah kamu kosong untuk belajar bersama sepulang sekolah? Would you like to taste this cake? Maukah kamu mencicipi kue ini? Ini adalah beberapa contoh kalimat saat kita ingin mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Respon dari ungkapan ini beragam. Kita bisa menolaknya atau menerimanya. Jika kita menerimanya, kita bisa mengatakan sure. Jika kita menolaknya, kita bisa mengatakan no, thanks. Tergantung bagaimana ungkapan ajakan yang diucapkan. Materi yang ketiga yaitu asking permissions atau meminta izin. Untuk meminta izin dari orang lain, kita bisa menggunakan ungkapan yang dimulai dari kata ini. May I dan can I. Contoh, may I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? May I wash my hand? Bolehkah saya mencuci tangan? Atau bolehkah saya keluar sebentar? May I open the window, sir? Bolehkah saya membuka jendela, Pak? Bab kelima, judulnya yaitu I'm so happy for you. Yang akan kita pelajari di bab ini adalah to make greeting cards, yaitu untuk membuat kartu ucapan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuatnya yaitu receiver, penerima. Kita harus mencantumkan nama penerima. Content atau isi. Sender, pengirim. Konten atau isi dalam greeting cards bermacam-macam dan ditujukan untuk memberi ucapan selamat ataupun yang lainnya. Kata yang digunakan bervariasi tergantung pada tujuan pembuatan greeting cards. Kita juga bisa menambah gambar dalam greeting cards untuk membuatnya semakin menarik. Bab ke-6 dengan judul Our Busy Roads. Materi yang akan kita pelajari to show the existence of things and people. Untuk menunjukkan keberadaan benda atau orang lain, kita bisa menggunakan kata there is dan there are. Contoh, there is much worry on the road. Ada banyak kekhawatiran di jalan. There is much smoke from the vehicles. Ada banyak asap dari kendaraan. There are many cars. Ada banyak mobil. There are many pedestrians. Ada banyak pejalan kaki. Di sini, there is digunakan untuk menunjuk benda tunggal atau singular, atau benda yang tidak dapat dihitung, uncountable nouns. Seperti ada kata worry dan smoke. Dua kata ini adalah jenis kata yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns. There are digunakan untuk menunjuk benda jamak atau plural. Kita juga akan belajar menggunakan kata much, many, few, little untuk menunjukkan keberadaan benda, orang, atau binatang. Contoh, there are many cars. There is much smoke. Di bab 7 ini bisa kalian pelajari di semester 1 tergantung dengan bapak atau ibu guru kalian. Jika guru kalian mengikut sertakan bab ini di semester 1. Judulnya yaitu My Uncle is a Zookeeper. Yang akan dipelajari di bab ini yaitu tentang daily activities or routines, kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. Kita belajar untuk menyatakan kegiatan yang kita atau orang lain lakukan sehari-hari atau rutinitas. Contoh, they clean the animals' cages every morning. Mereka membersihkan kandang hewan setiap pagi. They wash the animals every day. Mereka memandikan hewan setiap hari. She takes care of the animals regularly. Dia merawat hewan setiap saat. Untuk menyatakan rutinitas atau kebiasaan, kita bisa menggunakan kata keterangan frekuensi seperti always, usually, regularly, dan keterangan waktu seperti every day, every morning, every night, dan yang lainnya.
Materi yang kedua yaitu tentang general truth, yaitu menyampaikan kebenaran umum tentang sesuatu. Contoh, elephants are the heaviest land animal. Ini adalah contoh kebenaran umum. Gajah adalah hewan darat yang paling berat atau paling besar. Contoh kalimat yang kedua yaitu they live in Africa and some countries in Asia. Mereka tinggal di Afrika dan beberapa negara di Asia. They eat grass and plants. Mereka memakan rumput dan tanaman. Di bab 7 ini kita belajar simple present tense untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, kebiasaan, dan general truth atau kebenaran umum yang saya sampaikan tadi. Demikian rangkuman materi kelas 8 semester 1. Semoga video ini membantu teman-teman belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Jangan lupa untuk menonton video-video kami yang lain dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye.